Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih di episode 2 dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, di episode 2 kali ini mau bahas apa sih kita? Ya, kurang lebih sebenarnya sama sih sama episode 1 kemarin. Jadi kita akan bahas beberapa film dan series yang akan tayang di bulan ini. Ya, kurang lebih paling sampai kayak kemarin lah ya. Paling ada 2 film dan 2 series yang bisa kalian tonton di bulan ini dan pastinya bakalan menarik untuk ditonton. Ya, jangan lupa ya. Dan ada informasi tambahan, selain kalian bisa lihat di YouTube full videonya, sekarang kalian juga bisa lihat full videonya di Spotify. Akun Spotify kami itu namanya Nerdcast, The Nerd Podcast. Nanti dicari aja di Spotify. Nah, bisa dilihat juga full videonya di situ. Jadi nanti opsi kalian lebih banyak lah, bisa sambil dengerin juga lah pas waktu balik atau lagi di mobil. Opsinya jadi lebih banyak. Ya, jadi ada 2 ya. Kalau di YouTube nama akun kita Nerdy Bro, bisa dilihat di situ full videonya. Sama kalau di Spotify nama kalian bisa nyari Nerdcast, The Nerd Podcast. Pilih. Oke, langsung aja kali ya daripada basa-basi lagi. Siap. Oke. Ayo kita bahas film dan film dan seriesnya. Let's nerding it out. Nah, buat pembahasan pertama di episode kedua kali ini, kita bakalan bahas dari DC Comics nih. Kita bakal bahas film Joker Folie Douce. Dia ini sequel dari film Joker tahun 2019. Film pertamanya, iya. Udah ya 5 tahun yang lalu ya. Iya, dan karakter Joker ini akan kembali diperankan oleh Joaquin Phoenix, betul. Dan seperti yang kita sudah lihat di trailernya, akan ada istilahnya dia punya partner nih di sini. Akan ada Harley Quinn-nya yang akan diperankan oleh Lady Gaga, betul. Jadi akan istilahnya tema film ini tuh bakal Joker sama Harley Quinn. Tapi selain itu ada cast lain juga kan? Ya, cast lainnya itu kan tadi kan Lady Gaga akan memerankan Harley Quinn. Terus ada Harry Lauti, dia bakal memerankan Harvey Dent. Oh ya, ada Harvey Dent ya. Dan akan ada ini si yang jadi Mad Eye Moody. Siapa namanya? Brenda Gleeson. Ya. Cuman gue karakternya belum tahu sih, gue cuma lihat di IMDb. Oke. Ya menarik nih kan, maksudnya karena film sebenarnya kan ini cukup menarik karena sebenarnya sequel Joker ini ditunggu-tunggu ya, karena kan film pertamanya gue bisa bilang itu cukup sukses lah untuk menceritakan karakter Joker yang beda sama komik-komik DC ya sih. Karena kan kalau di komik kan memang karakter identitas si Joker ini nggak ada yang tahu. Iya. Dia cuma orang gila aja. Iya. Kan kalau di sini ya dia punya origin story diceritakan. Namanya siapa? Arthur Fleck. Iya. Dan kan kalau kita lihat dari trailernya ini kan itu tadi ini mungkin karena ada hal itu kan akan ada sedikit romansnya, dan uniknya tuh kayaknya ini film juga akan ada seperti musicalnya nggak sih? Betul, iya, temanya bakalan musical gitu sih. Ya, jadi akan ada istilahnya nyanyinya lah gitu-gitu ya. Iya. Nah, menarik itu kalau untuk cerita film ini, kalau kalian lihat judulnya Folie Douce. Folie Douce itu tuh sebenarnya gue googling dia tuh sebenarnya adalah bahasa Prancis dan itu adalah istilah untuk sebuah penyakit yang penyakit disorder identity disorder yang dialami oleh 2 orang. Oh iya, jadi okay. Ya jadinya pas dong akan menceritakan si Joker sama si Harley Quinn. Iya, betul. Jadi di film pertamanya itu kan kita akan melihat, kan kemarin kalau di film pertamanya kan kita ngelihat Joker gimana dia tadinya orang baik tapi kan rusak gitu, itu rusak karena hancur. Iya, karena semua peristiwa yang terjadi ke dia makanya dia jadi jahat lah. Betul. Nah, di film kedua ini bakalan nyeritain gimana dia bisa menemukan purpose lagi gitu, karena dia menemukan si sosok si Harley Quinn itu menemukan cinta gitu lah ya. Jadi kan ibaratnya nih, bahkan gue lihat di salah satu interview promonya, jadi dijelasin tuh buat orang normal aja ketika jatuh cinta kadang kan melakukan hal-hal yang gila gitu, kadang di luar moral gitu ya.
karena bucin gitu loh. Nah ini bayangin yang melakukan itu adalah dua orang yang dua-duanya punya gangguan jiwa ya. Pasti chaos itu akan lebih meledak-ledak lagi gitu. Dan mungkin pembahasan lainnya dari film ini adalah kan dulu di film pertamanya tuh menceritakan gimana sih karakternya Joker ini yang awalnya ini baik dan rusak, dan dia tuh seperti dikhianati lah. Jadi kayak kalau lo nonton film pertamanya tuh dia sudah tidak ada kayak orang-orang terdekat dia itu ternyata ujung-ujungnya menyakitin dia lah, bahkan dia sampai ngebunuh orang tuanya sendiri setelah tahu fakta menyakitkan lah bagi dia. Nah menariknya tuh kan dia sudah tidak ada keterikatan, tapi di film ini malah nanti dia akan ketemu sama seseorang yang bisa mengerti dia gitu mungkin ya. Jadi ini bakal menurut gue akan sangat unik kalau penceritaan hubungan dari mereka. Betul. Dan maksudnya selain bahas Jokernya, pasti kita akan bahas Harley Quinn-nya ya. Sebelum bahas itu mungkin selain gue mau sedikit, mungkin selain akan bahas mengenai kisah cintanya si Harley Quinn sama Joker, mungkin mereka juga akan ngebahas mengenai upaya si Joker tuh biar bisa bebas. Oh ya, jadi kalau kalian lihat trailernya itu kan emang ada sidangnya juga, makanya kan ada Harvey Dent. Iya, betul. Dan proses kayaknya film ini juga akan menceritakan upaya mereka untuk kabur dari penjara gitu loh. Dan akan mulai chaos gitu karena banyak scene kekacauan yang ada gitu loh. Dan ini sih mungkin bahas lagi balik ke itu tadi karakter enggak mungkin kan kalau dilihat dari film pertama Jokernya itu istilahnya sebagai simbol ini lah ya, kayak simbol kan dia di terakhirnya itu ngebunuh presenter TV yang diperanin Robert De Niro ya. Nah kan istilahnya setelah itu kan dia akhirnya ditangkap tuh. Dan tapi pas dia ditangkap kita lihat scene di kota Gothamnya tuh chaos lah. Melihat dia seperti istilahnya simbol dari perlawanannya gitu ya. Jadi kayak wah di sequelnya ini apalagi tadi sidang tuh kan kita lihat juga di trailernya pasti orang-orang tuh kayak tetap menganggap dia sebagai simbol gitu ya. Nah oke, balik lagi bahas Harley Quinn ya, selain bahas Jokernya. Kalau kita lihat sepertinya karakter Harley Quinn yang diperankan Lady Gaga ini akan agak berbeda nih. Betul. Kalau dulu kita mungkin ingatnya Harley Quinn itu dulu diperankan sama Margot Robbie ya di DCU. Agak beda karena mungkin dari namanya pun dia nggak akan disebut Harley Quinn sebetulnya ini. Namanya itu dia Lee Quinzel. Oke. Dan origin story-nya juga beda ya. Iya. Kan kalau si Harley Quinn yang kita tahu itu origin story-nya mirip kayak yang di Suicide Squad ya, yang awalnya dia tadinya dokter si Joker di Arkham. Tapi dia jadi ikutan istilahnya gila gitu, cinta sama Joker jadi gila gitu lah ya. Nah kalau di sini kayaknya kalau kita lihat dia tuh udah jadi pasien Arkham ya. Ya inti kalian jangan lupa lah nanti nonton filmnya karena kayaknya bakal menarik banget sih film Joker. Kalau kita lihat dari film pertamanya aja tuh udah unik banget, film keduanya sih kayaknya nggak akan kalah serunya sih. Jadi ya kalian jangan lupa nonton dan kasih komentar kalian tentang film ini ya nanti. Nah oke, buat selanjutnya kita bakal bahas series yang masih sama nih dari DC juga walaupun universe-nya agak beda lah ya. Apa tuh? Nah kita bakal bahas series The Penguin. Nah bagi yang belum tahu, series The Penguin ini adalah spin-off dari universe-nya The Batman-nya Matt Reeves yang akan nyeritain karakter The Penguin atau alter ego-nya itu Oswald Cobblepot ya? Cobblepot ya, oke. Nah, jadi series ini akan menceritakan tentang si Penguin ini yang ingin mengontrol crime lord dunia rise up gitu lah ya di Arkham-nya ya. Nah, Arkham di Gotham maksudnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih series, yang penting kita kasih tahu dulu cast-nya siapa aja nih di series ini. Jadi yang pertama jelas ya, cast utamanya karakter The Penguin ini kembali diperankan oleh Colin Farrell seperti di film The Batman. Nah, untuk cast lainnya juga yang mungkin cukup orang akannya itu si Kristen Milioti. Kristen Milioti ini pasti terkenal banget dari series How I Met Your Mother. Dia tuh dulu berperan sebagai The Mother ya. Iya, sama ya cast lainnya juga yang orang cukup tahu itu si Daisy Felius. Dia itu yang di Runaways.
Ya dari Marvel sekarang pindah ke DC gitu lah ya. Ya. Dan nah balik lagi Nah, kayaknya sih bahas cerita si series ini tuh bakal nyeritain apa sih? Soalnya kan ya yang gue tahu tuh ini kan series ini berlatar kalau nggak salah. Oh iya, series ini kan sebenarnya kita rekaman ini udah tayang ya 1 episode. Betul. Dan yang kita tahu dari nonton seriesnya tuh berlatar seminggu setelah kejadian di film Batman ya. Iya, film The Batman. Jadi kalau kalian nonton film The Batman itu kan terakhirnya si crime lord-nya si Falcone itu mati kan, ditangkap terus mati. Nah kan terus nah jadi itu setelah itu di Gotham itu kayak nggak ada yang nguasain gitu lah, power vacuum gitu lah. Nah ini itu ingin dimanfaatkan sama si The Penguin untuk bisa jadi crime lord gitu. Dan cukup unik juga karena ketika kita awal series ini kita masih ngeliat tuh karakter The Penguin itu tadinya ya masih level bawah gitu, masih ground banget gitu, masih bawahannya banget. Jadi dia harus masih banyak melakukan segala sesuatunya masih sendiri gitu. Kalau nggak salah kan dia juga di film The Batman itu dia tuh punya jabatan itu sebagai kepala nightclubnya gitu nggak sih? Dan di film ini istilahnya dia mau ngambil kekuasaan lah ya, karena ada faktor kekuasaan itu. Dan nah mungkin selain bahas cerita tentang seriesnya, kita perlu ngasih tahu kali ya bahwa si karakter The Penguin ini tuh seperti apa, soalnya mungkin banyak yang nggak tahu. Jangan lupa juga ini yang perlu series ini tuh bakal berhubungan juga nanti sama sequelnya. Oh iya betul. Sequelnya The Batman yang kedua. Dan memang sudah dikonfirmasi juga sama Matt Reeves bahwa si karakter The Penguin-nya itu akan kembali muncul di sequel film sequelnya The Batman. Ya, yang sedang dikerjakan lah ya. Nah, tapi kan pasti secara karakternya The Penguin akan berbeda gitu. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana ya makanya nonton series ini gitu biar tahu perbedaan pengembangan karakter The Penguin itu akan seperti apa gitu. Nah, itu oke, balik lagi ke bahas karakter The Penguin-nya. Kita dari bahas karakter Penguin-nya, sebenarnya penonton tahu nggak sih karakter Penguin itu siapa? Nah, kalau dilihat dari plotnya series ini sepertinya akan adaptasi dari komik nggak sih? Yang mirip-mirip karena kan dia itu kan karakternya yang tadinya bukan siapa-siapa, istilahnya dia pingin merangkak untuk dapat kekuasaan gitu kan. Paling bedanya itu kalau di komik dia tuh pertamanya diceritainnya itu dia bartender gitu, kan kalau misalkan di film udah jadi pemilik gitu. Bukan pemilik, kayak yang pemimpinnya lah ya. Kalau di situ dia jadi bartender. Dan dia itu kayak nanti dia nyepuin si bosnya si Falcone ke Batman gitu. Akhirnya nanti ditangkap. Nah, cuman karena dia kan terus nanti kan dia ngambil alih kekuasaan. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya nanti ketahuan juga sama Batman di komik dan tangkap juga gitu. Dan mungkin fun fact, sebenarnya karakter The Penguin itu dulu udah sempat ada ya di layar lebar ya. Dulu tuh di film Batman Forever ya. Iya. Walaupun bukan zaman kita tapi tahu, dan dia karakter The Penguin ini diperankan sama Danny DeVito. Jadi cukup ikonik karena postur tubuhnya kan kecil gitu ya. Jadi kayak pas gitu. Penggambaran The Penguin-nya pas sih. Nah, selain di film Batman Forever, karakter The Penguin ini juga sempat ada di series Gotham series Gotham yang CW. Iya. Oke. Dia itu ya diperankan kayak versi mudanya gitu loh. Kan ya kalau series Gotham tuh semua versi mudanya. Iya, betul. Ya, bakal menurut gua ini adalah series yang cukup unik karena balik lagi Batman-nya sih filmnya menarik ya. Dan ini akan nyeritain sosok antagonisnya gitu ya. Walaupun bukan antagonis utama ya tadinya. Akan menceritakan karakter ini. Jadi nanti saat kita nonton The Batman 2 tuh kita sudah tahu karakter ini tuh kompleksitasnya seperti apa gitu ya. Dan dia tadi kita bilang ya bakal tayang di HBO Go. Ya, udah tayang per 20 September. Iya. Ya udah ya, kalau kalian memang menurut kalian seriesnya bakal menarik, jangan lupa ditonton deh. Dan tulis komentar kalian terkait series tentang series ini nanti di kolom komentar. Oke deh. Nah,
kalau tadi untuk pembahasan selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas DC, kita sekarang pindah ke Marvel. Oke, emang bakal ada project apa sih ya dekat-dekat ini dari Marvel? Nah, nanti di tanggal 25 Oktober sebenarnya ini project Marvel sama Sony sih. Oke, gue tahu nih kayaknya. Iya, akan rilis film Venom The Last Dance, yaitu dia akan menjadi film solo ketiganya untuk karakter Venom. Film karakter Venom yang akan diperankan oleh Tom Hardy, ya, kembali diperankan oleh Tom Hardy yang menjadi siapa nama karakter Eddie Brock ya. Nah, tapi kan film ketiganya ini Venom Last Dance ini film ketiga. Awalnya kan gue mikir, soalnya ekspektasi gue agak berbeda. Soalnya di pertama kan tentang origin story-nya, di dua itu tentang istilahnya melawan Carnage lah, salah satu villain istilah rivalnya lah. Awalnya gue pikir di ketiga itu bakal ada hubungannya sama ini apa? No Way Home, Spider-Man No Way Home. Soalnya kan di akhir film kedua itu dia sempat pindah dan di credit scene-nya apa No Way Home tuh dia sempat ada, walaupun ujung-ujungnya dia balik lagi karena mantannya Doctor Strange itu. Nah, kira-kira ini bakal nyeritain apa sih? Kalau lihat dari sinopsis sama trailernya, jadi ceritanya tuh di film ketiga ini si Venom sama Eddie akan menjadi buronan lah, dia akan menjadi incaran gitu, baik oleh pihak militer dan juga oleh, kalau kalian nonton trailernya, bakal banyak makhluk-makhluk simbiot yang datang ke bumi buat nangkep mereka. Udah buron sama manusia, dia jadi buron juga sama simbiotnya gitu ya. Betul. Menarik kalau bahas tentang simbiot lagi, karena kan dari film pertama sampai ini film ketiganya musuhnya itu selalu simbiot ya. Nah, sebenarnya villainnya di film ini tuh sebenarnya simbiotnya siapa sih? Kalau boleh dari trailer sepertinya akan ada karakter Null ya kalau nggak salah. Iya, yang merupakan itu di trailer keduanya yang merupakan kalau yang baca komik itu tahu kalau dia itu istilahnya god-nya dari planet simbiot gitu kan. Iya, betul. Cuman agak beda tuh antara trailer pertama sama trailer kedua. Di trailer pertama itu kayaknya yang di tease itu villainnya itu si Toxin. Toxin ini juga ya sebenarnya sama lah ya, dia salah satu simbiot juga, cuman mungkin fun fact-nya dia salah satu simbiot terkuat, bahkan mungkin lebih kuat dari Venom ataupun Carnage. Iya, dan dia juga pernah numpang inangnya ke Eddie. Paling fun fact-nya itu sih. Dan nah itu di trailer pertama. Kalau di trailer kedua yang di tease itu si Null. Nah, seperti yang lebih tadi, Null itu adalah adalah dewanya para simbiot gitu sih. Dan mungkin kalau yang baca komik tahu sih, Null itu merupakan salah satu villain Spider-Man dan villain Marvel yang salah satu yang terkuat sih menurut gua, karena memang dia itu power levelnya tinggi karena dia itu yang buat pedangnya Gore. Enggak, itu sebenarnya itu kayak contoh kekuatan itu dia itu bakal bikin jatuhnya Gore yang julukan itu God Butcher kan. Iya betul. Dan dia memang dia itu bisa bunuh Celestial, makanya kan kuat banget. Berarti emang sekuat itu ya. Iya. Tapi menurut lu nih, kan kalau kita lihat Null itu kan sebagai villainnya, kira-kira pas gak sih dia ditaruh di villain? Iya mungkin ini film ketiganya mungkin ya, jadi kayaknya pas nih film terakhirnya Last Dance ini dikasih villain yang kuat, istilahnya jadi kayak musuh raja terakhir lah gitu. Sebenarnya sih kalau gua pribadi lebih pinginnya sih main villainnya di film ketiga ini si Toxin aja, dan si Null ya cukup di tease aja, karena menurut gua agak sayang sih scale-nya si film Null itu, karena ini kuat banget, sayang banget kalau cuman buat jadi solo villain gitu loh. Untuk film ini mending dia buat di lawan bareng-bareng gitu, kayak levelnya Thanos gitu loh. Jadi film Venom itu adalah perannya untuk ngetis film lanjutannya yang skalanya lebih gede, karena memang teorinya kenapa si Eddie sama Venom itu diincar adalah karena mereka sudah pernah travel multiverse. Sebenarnya ada hubungannya, dan kan kalau memang kan si para simbiot ini kan punya hive mind yang nanti terakhirnya dikontrol sama Null. Null tahu semua isi pikirannya gitu. Iya, jadi kan karena mereka sudah pernah perjalanan multiverse, si Null tuh jelas lah pengen nangkep mereka agar mereka bisa travel multiverse dan cari inang baru. Tujuannya simbiot itu. Makanya kembali lagi, gua lebih prefer ya udahlah dia cukup
apa ditiru aja, jangan jadi villain utama, si villain utamanya setoksin aja gitu. Nah, tapi mungkin untuk bahas film ini kayaknya nggak tepat kalau kurang tepat kalau kita nggak bahas dari universe-nya Sony Spider-Man sendiri. Karena kan sebenarnya ini penilaian gue ya, dari film-filmnya Sony Spider-Man Universe itu Venom tuh yang agak mendingan nggak sih? Yang agak mendingan. Meskipun yang menurut gue kurang juga sih. Yang lainnya tuh kayak Mobius atau apa Madam Web ya, Madam Web itu kayaknya agak kurang gitu kan. Lebih fair lagi. Iya. Nah menurut lo tuh kenapa sih namanya? Apa sih kayak kenapa project-projectnya Sony Spider-Man itu banyak yang apa fail gitu? Kayaknya problem utamanya penulisan ceritanya sih kayak, tapi itu core banget sih ya. Iya penting banget sih. Dan kalau kalian nonton filmnya itu semua film berasa cepet banget gitu loh, kayak langsung cerita langsung ke main konflik langsung, jadi kayak rata-rata cepet banget ya. Iya, runtime-nya kayak 2 jam kurang gitu kan. Nyampe 2 jam. Menurut gua itu ngaruh banget sih ke cerita, akhirnya jadi berasanya kurang, padahal tuh secara karakter tuh si Tom Hardy dapat bagus sebagai Venom gitu sih. Jadi kayak penulisan menurut gue penting banget sih. Nah yang gue herannya mereka tuh bisa nulis, si Sony tuh bisa nulis film Spider-Man bagus, kayak kan cross Spider-Man bagus banget. Dia nulis buat si Venom, ada apa gitu, gitu. Itu istilahnya masalah utama penulisan ceritanya yang istilahnya kurang di eksplor, kurang dimaksimalin lah. Ya tapi nggak mungkin sih, mungkin film ini bisa membuka apa istilahnya, belum pasti jelek juga pasti, maksudnya mungkin film ini bakal jadi gebrakan dan bagus gitu ya. Ya nanti setelah tayang lah baru mungkin kita bisa nilai film gitu. Ini. Oke, di pembahasan selanjutnya kan tadi kita udah bahas apa dari DC, dari Marvel. Seperti biasa kayaknya kurang pas kalau kita nggak bahas salah satu series dari Indonesia gitu ya. Iya, lokal. Film atau series lokal gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas series yang judulnya itu Skoteng kalau nggak salah ya. Iya, itu kepanjangan. Itu kepanjangan ya. Oke. Panjangan dari sekumpulan koas ganteng. Oke, Mas. Nah, sudah tahu kan dari judulnya ini bakal nyeritain apa kayak kira-kiranya. Kalau lihat dari poster dan dari promonya pun ya series ini bakal nyeritain tentang mahasiswa kedokteran ya yang sedang menjalani koas, gitu kan. Dan akan nyeritain susah istilahnya konflik dari mahasiswa kedokteran yang sedang koas gitu-gitu kan. Iya. Oh iya, BTW ini tuh sebenarnya series udah tayang. 26 September udah tayang episode 1 2-nya kayaknya di Amazon Prime. Iya. Oke. Dan untuk case-case-nya itu case-nya cukup familiar ya. Iya. Ada, ini gue bacain aja ya. Ada Adipati Dolken, Abizar kalau salah ada ya. Abizar, Giorgino Abraham sama Z Jakarta 48. Yang main di Dylan. Iya, gue tahu. Dylan yang sequel kan. Dylan yang istilahnya bukan Dylannya apa namanya? Iya, Ramadan lah ya. Iya, betul. Oke. Nah, yang unik dari sebenarnya pas lihat ini tuh nggak tahu kenapa, mungkin kita gue sendiri dan kita kali ya cukup unik karena kan ini kan ngebahas series dokteran dan secara kan kita apa namanya sangat relate lah, maksudnya circle kita banyak yang dokter dan kalau nggak banyak yang kita jadi tahu kesibukan mahasiswa itu seperti apa. Jadi kalau gue sendiri sih kayak cukup menarik nih nyelukain. Menarik ya. Betul. Nah kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue kalau di lain itu, menurut gue series ini cukup menarik adalah karena kayaknya belum ada deh atau belum banyak, mungkin bisa dikoreksi, series Indonesia yang bahas mengenai dunia kedokteran. Ini kan spesifik di koas. Kalau dari luar, misalkan kalau di luar kan udah banyak kayak contohnya kayak Grey's Anatomy, terus ini yang Korea tuh, gue lupa apa? The Good Doctor ya. Hospital Playlist. Kayaknya ini juga banyak inspirasi dari situ sih, Hospital Playlist, agak mirip-mirip formasinya. Oke. Iya. Terus apalagi sama mungkin series-series luar ini juga. Sebenarnya kalau luar banyak sih. Iya, banyak sama. Ya paling terkenal mungkin Grey's Anatomy sih. Scrubs, terus The Resident, banyak banget sih kalau series luar. Nah ini mungkin salah satu jadi series
pertama, mungkin bisa dikoreksi ya, gue juga nggak tahu, yang bahas dunia kedokteran gitu, karena belum banyak sih yang bahas mengenai itu. Dan itu tadi apa namanya, mungkin tujuan series itu buat ngasih tahu tuh bahwa istilahnya saat lu jadi dokter itu dokter koas, maksudnya itu apa, ingin menjelaskan bahwa perjalanan itu nggak gampang. Maksudnya udah kan istilahnya mahasiswa kedokteran kita tahu kuliahnya lama, terus biayanya nggak sedikit, dan istilahnya dan susah banget. Dan makanya banyak orang yang bilang kalau lu mau jadi dokter itu panggilan istilahnya panggilan jiwa gitu, dan emang harus sabar. Karena itu apa namanya nggak gampang gitu. Iya, karena memang kayaknya ya testimoni teman-teman kita kayak koas tuh fasenya memang susahnya pada saat koas, karena kan koas itu adalah mempraktekkan ilmu S1-nya ke prakteknya. Ini ya, mungkin nanti saat teman-teman kita sudah jadi dokter itu problemnya akan lebih berat lagi. Iya, yang kita tahu kan itu. Gitu. Maksudnya ini transisinya dari yang teori ke praktek gitu, makanya akan sangat menarik melihat cerita-cerita si dokter-dokter koas ini. Series ini kan udah tayang ya. Berapa episode sih? Atau nggak tahu sih, gue belum tahu jumlah total episode berapa, cuman kayaknya yang udah tayang itu 2 episode. Ya maksudnya, tapi mungkin tujuan series ini biar ini sih mungkin meningkatkan awareness common knowledge mengenai ya maksudnya tentang apa dokter gitu loh. Jadi biar maksudnya knowledge mengenai dunia kedokteran itu orang bisa jadi bahan obrolan casual gitu loh. Iya. Dan mungkin fun fact kali ya, mungkin kan kalau kita sendiri karena circle-nya banyak dokter, jadi sebenarnya tahu juga karena bergaul sama mereka sih, kayak dokter tuh habis kuliah tahapannya apa, kayak kuliah, terus koas, terus ada ujiannya, terus intern. Nah, kalau lu bahas sama orang awam tuh sebenarnya kayaknya masih banyak yang nggak tahu. Betul. Kayaknya banyak yang orang kayak misalkan ada yang kuliah kedokteran kayak kok kuliah terus nih nggak kelar-kelar. Ya emang banyak prosesnya tuh banyak. Iya, banyak orang yang mikir udah jadi esket udah bisa jadi dokter. Enggak. Prosesnya sangat panjang gitu sih. Ya sama mungkin gue cukup seneng dengan series ini adalah biar seenggaknya scene dokter tuh nggak gitu-gitu doang. Kan biasanya kalau scene dokter di sinetron kan malu banget ya. Kayak ya kami sudah berusaha semampu kami, tapi ini berkata lain, cuman begitu-begitu doang, nggak pernah menjelaskan si pasien sakit apa dijelasin. Dan kadang apa kalau di sinetron tuh kadang logis kedokterannya tuh aneh, kurang dijelasin. Makanya makanya cukup senang dengan adanya series ini. Mungkin nanti istilah-istilah kedokteran disebutkan, istilah-istilah kesehatan, jadi kayak orang tuh tahu. Karena memang di luar pun orang tuh jadi karena sudah banyak jadi common knowledge lah. Iya gitu. betul banget. Nah, untuk series itu ya itu balik lagi tujuannya mungkin seperti itu, dan semoga memang karena nonton series ini ya orang-orang pada tahu lah bahwa dunia kedokteran, dunia mahasiswa kedokteran itu seperti apa. Dan balik lagi kalau kalian merasa setelah nonton ini banyak yang cukup menarik, nanti langsung tulis di kolom komentar aja gimana menurut kalian. Oke. Nah, gimana tadi dari pembahasan kita kan kita udah bahas 2 film dan 2 series lah. Ya kira-kira kalau dari kalian yang kalian bakal tertarik banget buat nonton tuh yang mana? Mungkin bisa tulis lah ya di kolom komentar. Kita bikin kayaknya 4 tuh pas tuh, kayak seminggu lah. Iya. Gitu. Nah, nanti jangan lupa kalian tonton full videonya itu di YouTube, dan lainnya itu ada di Spotify. Iya, dan jangan lupa jangan lupa di YouTube-nya kalau menarik di subscribe, di like videonya di subscribe. Spotify juga di follow lah gitu. Oke, kalau gitu aja ya. Iya, oke. Ya, kalau gitu sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Oke. Gue Fali dan gue Billy. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.